Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta seminar keselamatan nuklir 2023 yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan pada kami dapat menyampaikan presentasi mengenai rekomendasi teknis strategi mitigasi bahaya hidrogen pada desain sistem pengungkung reaktor daya. Presentasi ini akan terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, ditutup dengan kesimpulan. Dalam sejarah PLTN, setidaknya 2 kecelakaan parah telah menjadi peristiwa buruk kecelakaan pengoperasian reaktor, menyebabkan lepasan produk fisi ke luar lingkungan, yaitu Chernobyl di tahun 86 dan Fukushima di tahun 2011. Lepasan zat radioaktif ini dipicu terjadi produksi H2 dalam pengungkung akibat reaksi pemanasan zirkonium dengan uap, menghasilkan tekanan dalam jangka pendek maupun kekuatan ledakan yang melampaui kekuatan struktur pengungkung dan mengarah pada kegagalan pengungkung. Pada sebagian besar PLTN, kecelakaan parah memicu lepasan H2 ini juga melampaui kapasitas pengungkung pada kecelakaan dasar desain. Oleh karena itu, upaya mempertahankan integritas pengungkung menjadi sangat penting pada kecelakaan reaktor untuk mencegah atau mengurangi lepasan produk fisi tersebut, termasuk mempelajari sumber, fenomena, dan mitigasi hidrogen. Oleh karena itu, latar belakang tersebut menjadi tujuan Bapeten untuk melakukan studi rekomendasi teknis, strategi, dan mitigasi bahaya hidrogen pada kondisi kecelakaan parah, khususnya pada PLTN dan reaktor kecil dan modular, berpendingin air ringan dengan tipe desain reaktor air bertekanan dan reaktor air didih atau boiling water reactor. Pada slide ini, ada 2 jenis pengungkung yang akan di-review. Pertama adalah reaktor air bertekanan, pada umumnya memiliki volume antara 36.000 hingga 90.000 meter kubik. Desainnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah baja dikelilingi bangunan beton reaktor di bagian luar, kemudian beton pratekan dengan lapisan dalam baja, serta beton dinding ganda. Jenis pengungkung PWR umumnya ada 3 bagian. Pertama adalah atmosfer, yaitu tekanan operasi normal lapisan dalamnya itu sama dengan lapisan luar. Kemudian subatmosfer itu tekanan operasi normal lapisan dalam lebih rendah dari luar, dan pengungkung jenis kondensor es. Kemudian pada fitur sistem ini disediakan sistem penyemprot, sistem ventilasi udara, recombiner, sistem venting, dan sistem pemantik. Sementara pada BWR ini memiliki daya operasi yang rendah hingga PWR besar. Kemudian pengungkung terbuat dari baja. Kemudian ada 3 desain. Pertama adalah Mach 1, 2, dan 3 yang memiliki kemiripan satu sama lain. Kemudian pada umumnya memiliki fitur antara lain adalah kondisi inert pada pengungkung. Namun apabila tidak didesain kondisi inert ini, tersedia fitur pemantik dan recombiner. Hidrogen dapat terbentuk pada kondisi kecelakaan parah maupun normal. Pada kecelakaan parah terjadi di dalam bejana maupun di luar bejana reaktor. Untuk dalam bejana reaktor umumnya berasal dari fenomena reaksi uap dan zirkonium, kemudian reaksi uap logam dan baja, kemudian reaksi uap boron karbida, serta juga hidrolisis. Sementara untuk luar bejana reaktor ini berasal dari reaksi beton dan lelehan korium, radiolisis air, korosi bahan logam, juga radiolisis air, dan reaksi kimia asam borat dan aluminium. Moda pembakaran hidrogen itu ada 4 bagian. Pertama adalah
deflagrasi, detonasi, flame akselerasi atau akselerasi nyala api, dan transisi deflagrasi dan detonasi. Keempat bagian ini dibedakan berdasarkan kecepatannya, kemudian tekanan awal yang terbentuk, mekanisme rambatan, juga dampak rambatan. Bagian ini berisi metodologi. Metodologi berupa studi literatur melalui komparasi praktik strategi mitigasi bahaya hidrogen kecelakaan parah dengan mengacu pada regulasi nasional, standar IAEA, dan juga praktik di negara-negara pengoperasi PLTN. Hasil dan pembahasan. Pada regulasi nasional, desain pengungkung itu telah diatur di dalam Perka Bapeten nomor 3 tahun 2011 tentang ketentuan keselamatan desain reaktor daya. Pada perka tersebut disebut sistem pengungkup harus memiliki 3 bagian. Pertama adalah kekedapan struktur atau leak tightness, kemudian harus memiliki sistem pengendali level tekanan, temperatur, dan kelembaban, juga fitur-fitur untuk mengisolasi, mengolah, dan mengendalikan dan memindahkan produk fisi, hidrogen, oksigen, dan zat radioaktif yang mungkin terlepas dari penyungkup ke lingkungan. Kemudian di Perba nomor 11 tahun 2020 tentang penyusunan pedoman LHK reaktor daya, diatur di bagian di bab 2 mengenai sistem pengungkung sebagai persyaratan khusus desain, serta di bab 7 yaitu sistem pengungkung menjadi bagian fitur keselamatan teknis. Sementara itu pada standar IAEA SSR 2.revisi 1, sistem pengungkung ini menjadi persyaratan 5, 17, 54, dan 55, bahwa sistem pengungkung harus disediakan untuk memastikan pemenuhan fungsi-fungsi keselamatan PLTN untuk penyungkup zat radioaktif pada kondisi operasional dan kecelakaan, proteksi reaktor terhadap kejadian eksternal dan kejadian akibat ulah manusia, dan perisai radiasi, serta persyaratan 58 dan 73 tentang pencegahan dan mitigasi bahaya hidrogen dan penyediaan sistem venting dan sistem filter. Lebih rinci diatur juga pada spesifik safety guide 53, diantaranya berisi pengaturan mengenai manajemen gas mudah terbakar, yaitu berupa pembentukan gas mudah terbakar, risiko gas mudah terbakar, dan upaya mitigasi dan pencegahan pembakaran hidrogen yang membahayakan integritas pengungkung. Praktik di negara pengoperasi PLTN terbagi menjadi 2, yaitu secara preskriptif dan kualitatif. Praktik preskriptif dilakukan di negara Belgia, Jepang, kemudian Korea Selatan, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Pada tabel berikut ini ditunjukkan bahwa di Belgia telah mengatur persyaratan keselamatan PLTN bahwa risiko hidrogen harus dilakukan pada kondisi DBA dan kecelakaan parah dengan kriteria konsentrasi hidrogen lokal dan hidrogen rata-rata. Sementara itu untuk negara Perancis, standar keselamatan dan kriteria mitigasi H2 dilakukan sebagai berikut. Pada seluruh kondisi kecelakaan parah, jika terjadi kondisi dimulainya ignition, maka tekanan pembakaran isokorik adiabati sempurna harus di bawah tekanan desain, sekitar 5 bar untuk PWR 900, 1300, dan 1450. Kemudian pada kondisi transien kecelakaan parah, kondisi hidrogen rata-rata berada di bawah 8% volume agar proses pembakaran hidrogen tidak sempurna, dan konsentrasi hidrogen lokal harus berada di bawah 10% volume untuk menghindari fenomena penyebaran api atau flame acceleration dan potensi beban tekanan dinamis tinggi. Kemudian untuk otoritas Jepang telah menerbitkan persyaratan baru sejak tahun 2013 yang memasukkan kriteria sebagai berikut. Pertama, dipilih skenario untuk urutan kegagalan pengungkung berdasarkan analisis keselamatan probabilistik. Kemudian, jumlah produksi hidrogen sebelum kegagalan bejana teras reaktor setara dengan reaksi 75% zircaloy di teras. Kemudian memperhitungkan pembentukan gas mudah terbakar dan tidak mudah terbakar karena kondisi molten core corium interaksi.
Serta yang keempat, memperhitungkan produksi hidrogen dan oksigen akibat radiolisis, termasuk faktor-faktor lain yang signifikan. Serta pemohon diharuskan menggunakan komputer code tervalidasi untuk memprediksi distribusi hidrogen di dalam pengungkung. Kemudian pemerintah Jepang juga mengatur bahwa konsentrasi hidrogen lokal dan konsentrasi hidrogen rata-rata adalah kurang dari 13% volume tanpa kondisi uap atau 5% volume dengan kondisi uap. Praktik yang sama juga diterapkan di Korea Selatan, di mana negara tersebut telah mengadaptasi standar peraturan dari USNRC, Badan Pengawas Amerika Serikat, dengan kriteria sebagai berikut, bahwa konsentrasi volume rata H2 harus di bawah 10%, volume selama dan setelah kecelakaan parah, dengan asumsi produksi hidrogen berasal dari reaksi 100% logam, kelongsong air, dan terdistribusi seragam di dalam pengungkung. Kemudian konsentrasi gas mudah terbakar pada setiap kompartemen gedung pengungkung harus rendah untuk menghindari kondisi terjadinya flame akselerasi dan kondisi transisi deflagrasi ke detonasi. Kemudian yang ketiga, terpasang sarana untuk melindungi bangunan pengungkung dari kerusakan akibat pembakaran gas mudah terbakar di dalam pengungkung. Yang keempat, integritas struktural gedung pengungkung harus dipertahankan utuh selama dan setelah kecelakaan parah dengan asumsi produksi hidrogen dari reaksi 100% logam kelongsong air. Serta kriteria lainnya adalah pengungkung baja harus memenuhi persyaratan standar kelas C KEPIK MNE 3220 dan pengungkung beton memenuhi standar KEPIK SNB 3720. Praktik berbeda secara kualitatif diterapkan di negara Republik Ceko, Swedia, dan Finlandia. Sebagai contoh, di negara Swedia tidak memuat persyaratan khusus mengenai manajemen hidrogen, namun isu tersebut dicakup secara umum bahwa pengungkung harus dirancang dengan mempertimbangkan fenomena dan beban yang dapat terjadi terkait dengan kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi untuk mengurangi lepasan zat radioaktif ke lingkungan. Setelah kecelakaan Fukushima, desainer PLTN telah mempertimbangkan kejadian tersebut, kemudian telah dilaporkan di dalam dokumen IAEA TECDOC 1785. Di sini ditunjukkan bahwa terkait dengan mitigasi bahaya hidrogen dapat dipenuhi dengan beragam cara. Di antaranya dalam fitur desain misalnya menggunakan pendinginan secara pasif di bagian bawah bejana reaktor, kemudian gedung pengungkung, ada pengungkung ganda, kemudian menggunakan sistem pendingin pengungkung pasif, kemudian pengungkung dengan kondisi inert, dan penurunan konsentrasi hidrogen dengan recombiner yang tujuannya adalah mencegah pembakaran hidrogen maupun menurunkan tekanan pengungkung dan mengurangi lepasan radioaktif. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan 58 dari dokumen IAEA SSR 2.1 revisi 1. Berkaitan dengan usulan substansi, berdasarkan studi literatur dari referensi nasional, internasional, maupun praktik di negara pengoperasi PLTN, maka untuk usulan substansi yang akan dimasukkan di dalam rekomendasi teknis desain sistem dan struktur pengungkung, antara lain sebagai berikut, yaitu harus ditetapkan pengaturan mengenai proses pembentukan gas mudah terbakar, termasuk lokasi pada seluruh kondisi, baik kecelakaan dasar desain maupun kecelakaan di luar dasar desain. Lalu harus ada proses moda pembakaran hidrogen, kriteria atau parameter nilai desain pengungkung, dan upaya mitigasi dan pencegahan pembakaran hidrogen yang membahayakan integritas pengungkung. Substansi yang perlu diatur lainnya adalah kriteria yang ditetapkan sebagai batasan untuk memperkirakan mode pembakaran, yaitu kriteria untuk pembakaran nyala api atau flame akselerasi dan kriteria DDT. Yang ketiga adalah perlu diatur tentang kriteria desain pengungkung bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria preskriptif diantaranya konsentrasi rata-rata dan lokal H2,
konsentrasi O2 dan tekanan AICC dapat ditetapkan sebagai kriteria desain pengungkung. Yang keempat, apabila menerapkan kriteria kualitatif, maka nilai konsentrasi terkait dengan mitigasi hidrogen itu harus dicantumkan dalam batasan dan kondisi reaktor sebagai nilai aktuasi untuk fitur mitigasi keselamatan. Kesimpulan, pertama, terdapat beragam strategi dan manajemen pengendalian hidrogen pada PLTN jenis PWR dan BWR pasca kecelakaan Fukushima di negara Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Spanyol, dan Swedia. Yang kedua, pada umumnya teknologi SMR, PWR, dan BWR terkini telah mengakomodasi mitigasi bahaya hidrogen dalam mesin reaktor. Yang ketiga, substansi teknis yang perlu diatur antara lain proses pembentukan gas mudah terbakar, termasuk lokasi pada seluruh kondisi operasi, proses mode pembakaran, kemudian kriteria nilai desain pengungkung, dan upaya mitigasi dan pencegahan pembakaran yang membahayakan integritas pengungkung. Keempat, kriteria yang ditetapkan sebagai batasan dalam memperkirakan mode pembakaran adalah kriteria flame akselerasi dan kriteria transisi deflagrasi ke detonasi. Dan terakhir adalah kriteria desain pengungkung dapat ditetapkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih.